Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Paulo. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Husna dengan NPM 135. Saya Saputri Bindarisa dengan NPM 0130. Saya Ayuni Fauzana dengan NPM 139. Latar belakang. Paulo adalah salah seorang dari 9 pendidik Kristen baik di kalangan Protestan maupun Katolik yang dianggap paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Berbeda dengan 8 pendidik lain yang kebanyakan lahir dan berkarya di negara maju. Paulo dilahirkan dan berkarya dalam sebagian besar hidupnya di dunia ketiga. Latar belakang sosial budaya dari pemikiran Paulo yang tidak terlalu berbeda jauh dengan kondisi Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama untuk mengenal dan mencoba menggali relevansi pemikiran bagi pendidikan di Indonesia pada umumnya, dan secara khusus untuk pendidikan Kristen di Indonesia. Paulo dilahirkan pada tahun 1921 di Resip yang dikenal sebagai daerah paling miskin dan terbelakang. Dalam kondisi kemiskinan inilah dirinya dipaksa oleh keadaan untuk memahami realitas sosio masyarakat. Dirinya tidak menyerah dengan keadaan, justru kondisi yang ada menjadi lingkungan sekolah yang kemudian memunculkan berbagai inspirasi dan ide-ide berlian mengenai pendidikan. Atas kepekaannya terhadap situasi sosial ekonomi masyarakat, kemudian melahirkan gagasan pendidikan yang membebaskan. Prinsip pendidikan Paulo. Yang pertama, pendidikan yang membebaskan. Konsep pendidikan Paulo Freire adalah gagasan tentang pendidikan yang membebaskan. Dengan istilah lain, dia sering menyebutnya dengan ketidaksadaran historis, yang menjadi keadaan masyarakat tidak mau tahu apa yang terjadi dalam masyarakatnya, tidak ikut mempertimbangkan kegiatan dan partisipasinya dalam kancah perubahan sosial. Dalam banyak kesempatan, Paulo mengatakan bahwa pendidikan merupakan nilai yang paling vital bagi proses pembebasan manusia. Baginya, pendidikan menjadi jalur permanen pembebasan dan berada dalam dua tahap. Yang pertama, pendidikan orang sadar akan penindasan yang menimpa mereka dan melalui gerakan praktis mengubah keadaan itu. Yang kedua, pendidikan merupakan proses permanen aksi budaya pembebasan. Dalam Education as the Practice of Freedom in Education for Critical Consciousness, Paulo mengatakan bahwa pendidikan pada tataran ini harus menjadi proses pemerdekaan humanisasi, bukan penjinakan domestifikasi sosial sebagaimana yang sering terjadi dalam dunia ketiga seperti Brasil, yakni pendidikan yang sering dijadikan alat untuk melegitimasikan kehendak penguasa terhadap rakyat yang tidak berkuasa. Untuk itu, pendidikan harus menjadi aksi dan refleksi secara menyeluruh untuk mengubah realitas menjadi menindas menuju kebebasan. Yang kedua, pendidikan kaum tertindas. Pada awal 1960-an, Brazil mengalami masa-masa sulit. Paulo kemudian membawa program pemberantasan buta huruf kepada ribuan petani miskin di timur laut tempatnya bekerja. Kedatangan program Paulo tersebut menjadi salah satu harapan baru bagi mereka, karena hak untuk memberikan suara seseorang saat itu tergantung pada kemampuan baca tulis. Paulo dalam hal ini telah menarik perhatian kaum miskin untuk membangkitkan harapan mereka. Mereka mulai berani mengungkapkan keputusan-keputusan sendiri tentang hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Pendidikan kaum tertindas bagi Paulo bukan hanya sekedar teori murni yang lepas dari praktek sosial, melainkan tindakan yang menuntut komitmen yang diimplementasikan dalam seluruh kehidupannya. Pendidikan kaum tertindas bukanlah sekedar teori atau filsafat yang kering, tetapi lebih dari itu mencoba memberikan asas-asas atau jawaban yang jitu untuk menangani masalah-masalah sosial. Paulo melontarkan wacana pembebasan yang didasarkan pada keyakinan transformasi politik dan individu. Ia menekankan bahwa struktur, sistem atau lembaga penindasan harus ditolak. Paulo menggambarkan penindasan sebagai kondisi di mana
secara objektif mengeksploitasi atau merintangi usahanya untuk menegaskan diri sebagai seorang yang bertanggung jawab. Bagi Paulo, penderitaan orang miskin tidak bersifat kebetulan saja, tetapi sebagai akibat penindasan dari struktur yang tidak adil. Yang ketiga, pendidikan konsiensiasi. Istilah penting yang diajukan Paulo dalam Pedagogy of the Oppressed untuk mengajukan teorinya adalah penyadaran atau yang sering kita sebut konsientasi. Konsientasi adalah pemahaman mengenai keadaan yang nyata yang sedang dialami siswa atau murid. Meskipun wilayah terakhir yang ingin dituju adalah perubahan sistemik, namun pendidikan Paulo bertujuan untuk membebaskan dan pemanusiaan atau humanisasi. Dalam rangka itulah, Paulo melihat bahwa penyadaran sebagai inti dari pendidikannya. Pendidikan harus bertujuan menyadarkan peserta didik akan realitas sosialnya. Paulo membagi kesadaran manusia menjadi kesadaran magis, naif, dan kritis. Pertama, kesadaran magis adalah kesadaran masyarakat yang tidak mampu melihat kaitan antara satu faktor dengan faktor lain. Misalnya, masyarakat miskin yang tidak mampu melihat kaitan antara kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran ini lebih melihat pada faktor di luar manusia, sebab penyebab dari ketidakberdayaannya. Proses pendidikan yang menggunakan logika ini tidak memberikan kemampuan analisis terhadap keterkaitan antara sistem yang ada dengan permasalahan masyarakat. Kedua, kesadaran naif, yang lebih melihat aspek manusia menjadi akar permasalahan dalam masyarakat. Dalam kesadaran ini, masalah etika, kreativitas, need for achievement dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Yang ketiga, kesadaran kritis, yang lebih melihat pada aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendidikan mencoba menganalisis secara kritis sistem dan struktur sosial, politik, ekonomi, budaya, dan konteks masyarakat lainnya. Paradigma kritis dalam pendidikan adalah melatih siswa agar mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mentransformasikannya. Konsep pemikiran Paulo. Satu, kebudayaan bisu. Pemikiran Paulo tentang pendidikan lahir dari pengalamannya selama bekerja bertahun-tahun di tengah-tengah masyarakat desa yang miskin dan tidak berpendidikan. Masyarakat feodal adalah struktur masyarakat yang umum berpengaruh di Amerika Latin pada masa itu. Dalam masyarakat feodal yang hierarkis, ini terjadi perbedaan mencolok antara strata masyarakat atas dengan strata masyarakat bawah. Golongan atas menjadi penindas masyarakat bawah dengan melalui kekuasaan politik dan akumulasi kekayaan. Karena itu menyebabkan golongan masyarakat bawah menjadi semakin miskin yang sekaligus semakin menguatkan ketergantungan kaum tertindas kepada para penindas itu. Dalam kondisi seperti ini lahirlah suatu kebudayaan yang disebut Paulo dengan kebudayaan bisu. Dalam kebudayaan bisu yang demikian itu, kaum tertindas hanya menerima begitu saja segala perlakuan dari kaum penindas. Bahkan ada ketakutan pada kaum tertindas akan adanya kesadaran tentang ketertindasan mereka. Itulah dehumanisasi karena bahasa sebagai prakondisi untuk menguasai realitas hidup telah menjadi kebisuan. Menurut Paulo, tujuan utama dari pendidikan adalah membuka mata peserta didik guna menyadari realitas ketindasannya untuk kemudian bertindak melakukan transformasi sosial. Kegiatan untuk menyadarkan peserta didik tentang realita ketertindasannya ini ia sebut sebagai konsientasi. Konsientasi adalah pemahaman mengenai keadaan nyata yang sedang dialami peserta didik. Kedua, pendidikan gaya bank. Pendidikan gaya bank menurut Paulo sebagai salah satu sumber yang mengokohkan penindasan dan kebisuan. Karena itulah ia menawarkan pendidikan hadap masalah sebagai jalan membangkitkan kesadaran masyarakat bisu. Dari situlah Paulo menolak pendidikan gaya bank tersebut dan menawarkan konsep pendidikan hadap masalah. Dalam sistem pendidikan gaya bank yang diterapkan di Brasilia
pada masa Paulo, pada prosesnya guru tidak memberikan pengertian kepada peserta didik, tetapi memindahkan sejumlah dalil atau rumusan kepada siswa untuk disimpan yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk yang sama jika diperlukan. Peserta didik adalah pengumpul dan penyimpan sejumlah pengetahuan, tetapi pada akhirnya peserta didik yang disimpan dalam kebisuan sebab miskinnya daya cipta. Karena itulah pendidikan kaya bank menguntungkan kaum penindas dalam melestarikan penindasan terhadap kaum bisu. Yang selanjutnya, kesimpulan. Paulo merupakan tokoh pendidikan, teolog, dan humanis yang berasal dari kota Refiz, Brazil bagian timur. Paulo sangat berpengaruh dalam pemikiran yang luar biasa terkenal dan fenomenal di kalangan internasional. Pemikirannya selalu berisikan tentang gugatan, protes, dan berontak terhadap segala hal yang penyelewengan pendidikan, terutama kesadaran manusia atas pendidikan. Paulo juga merupakan kaum intelektual yang produktif dan berpikiran kritis tentang pendidikan. Pendidikan humanisme adalah proses pendidikan yang menganut aliran filsafat humanisme, di mana proses pendidikan yang menempatkan manusia sebagai objek terpenting dalam pendidikan. Dalam hal ini, yang lebih rinci, filsafat pendidikan humanisme menempatkan manusia sebagai objek pelaku yang sebenarnya dalam pendidikan itu sendiri. Aliran filsafat humanisme inilah yang dicita-citakan oleh Paulo bahwa manusia adalah subjek atau pelaku utama dalam pendidikan. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.